Halo semuanya. Hari ini kita akan menganalisis situasi Bitcoin, dan mengingat saya sedang memakai kaos dengan gambar banteng dan tulisan Quan Fury, suasana hati saya pun bullish sesuai dengan itu. Sekarang akan saya jelaskan alasannya, dengan kata lain saya memperkirakan Bitcoin akan terus naik. Sekarang mari kita lihat grafiknya. Ini adalah candle harian dan di sini kita mencatat bahwa ada level yang sangat penting di 72.078 dolar yang terbentuk pada tahun 2024 yang lalu dan kita sudah mencoba menembusnya ke atas sebanyak 3 kali. Dan level kedua ada di sini di 60.293 dolar yang hanya kita sentuh sekali. Pada saat yang sama, jika kita melihat grafik dari jarak yang sangat dekat, kita akan melihat hal berikut. Lihat, kita punya satu titik minimum lokal kedua, dan yang ketiga. Artinya titik-titik minimum naik dan titik-titik maksimum juga demikian. Ini yang pertama, ini yang kedua. Yang ketiga belum diperbarui, tapi ada kemungkinan untuk itu. Selanjutnya kita perhatikan level yang ada di sini. Ini dia. Ini adalah the level 76.470 dolar. Saat ini adalah magnet utama pertumbuhan. Di sini pertumbuhan kemungkinan besar akan berhenti, dan bahkan mungkin terjadi pembalikan ke bawah, tetapi ini adalah level penutupan terendah pada tahun 2025 yang lalu. Nah, itu sekitar setahun yang lalu, juga di bulan April. Level ini di satu sisi bertindak sebagai magnet, dan di sisi lain berfungsi sebagai resistensi. Selanjutnya, apalagi yang perlu kita perhatikan? Candle harian kemarin menunjukkan pertumbuhan yang sangat besar. Sebuah candle hijau besar ditutup di atas level 72.078 dolar dan pada saat yang sama menelan candle merah yang turun yang sebelumnya ditutup di bawah level ini. Berdasarkan hal ini, kita bisa berasumsi bahwa ini adalah aksi perburuan stop loss yang menargetkan pembeli dan akumulasi penjual baru. Karena candle merah seperti itu dari 2 hari yang lalu mengisyaratkan pergerakan setidaknya menuju moving average periode 50 di sekitar 69.500. Hal itu tidak terjadi, yang berarti dengan probabilitas tinggi kita akan memperbarui harga tertinggi hari ini atau lebih tepatnya harga tertinggi kemarin, namun itu sudah terjadi saat saya merekam video ini. Dan dengan probabilitas yang cukup tinggi, kita akan melihat pertumbuhan berlanjut menuju area 76.500 dolar. Kenapa? Udah saya jelaskan. Tidak ada lagi yang perlu kita lakukan pada candle harian. Satu-satunya hal yang akan saya katakan adalah koreksi terhadap pertumbuhan ini, bahkan yang bersifat lokal cukup mungkin terjadi di sekitar pertengahan candle hijau, itu di angka 73.000 dolar. Mungkin saja terjadi lagi, tapi itu kecil kemungkinannya. Biasanya, ketika stop loss terpicu dan harga bergerak jauh dari level penting, mereka tidak memberikan titik masuk yang tepat di sekitar 72.000. Jadi jika kita memang mengalami penurunan dalam kerangka pertumbuhan ini, kemungkinan besar tidak akan turun lebih jauh dari 73.000, dan target kita adalah 76.500. Sekarang kita hapus semua penandaan dan lihat candle bulanan, dan pada dasarnya, situasinya belum berubah. Apa yang tadi saya bicarakan? Saya bilang bahwa level terendah Februari sekitar 60.000 dolar sangat mungkin akan diperbarui dan tidak menutup kemungkinan untuk turun ke dasar candle Februari yang berada di sekitar 78-79 ribu dolar. Dengan ekor, kita bahkan bisa turun sampai 80. Jadi pertumbuhan ini untuk saat ini masih belum merupakan pembalikan tren. Pembalikan tren baru akan terjadi ketika kita melihat candle Februari sepenuhnya tertelan. Untuk saat ini hanyalah koreksi dari penurunan besar dengan potensi untuk terus menurun menuju rata-rata pergerakan 50 bulan, yaitu 58-59 ribu dolar dan rata-rata pergerakan 100 bulan. Dan situasi di Teluk Persia turut berkontribusi terhadap hal ini. Saat ini pasar saham sedang mengalami kondisi jenuh beli yang sangat kuat, tetapi saya akan menunjukkannya kepada Anda di video berikutnya dalam ulasan selanjutnya yang akan membahas indeks S&P 500. Lilin mingguan. Apa yang kita lihat di sini? Jadi berdasarkan grafik bulanan kita menyimpulkan bahwa kita bisa naik ke kisaran 79 hingga 80, tetapi itu berpotensi menjadi titik yang baik untuk membuka posisi short. Kita tidak bisa mengatakan bahwa tren telah berubah menjadi naik pada lilin bulanan. Ini adalah sebuah koreksi, situasi pada lilin mingguan pada dasarnya sama. Di sini kita hanya bisa berspekulasi karena masih ada cukup waktu tersisa dalam minggu ini bahwa minggu berjalan saat ini akan ditutup di level tertinggi dan berpotensi menelan minggu penurunan dari tanggal 2 Februari yang menetapkan titik terendah tahunan di 60.000 dolar.
Jika ini terjadi, maka dalam kasus tersebut ada kemungkinan besar kita akan melihat pergerakan menuju rata-rata pergerakan 100 minggu di area 87,5 ribu dolar dan berpotensi ke rata-rata pergerakan 50 minggu di sekitar 96,5 ribu dolar. Dan sekali lagi, ini bukan jaminan pertumbuhan. Ini tidak lebih dari sekadar koreksi. Pembalikan pasar secara penuh hanya bisa terlihat pada lilin bulanan. Dan terakhir, jika pola engulfing minggu ini tidak terjadi dan kita melihat penurunan tajam selama minggu ini, maka dalam hal itu rata-rata pergerakan 200 minggu di sekitar 60 ribu dolar bertindak sebagai magnet atau bahkan berpotensi rata-rata pergerakan 300 minggu di sekitar 52.500 dolar. Namun saat ini, Bitcoin menargetkan kisaran 76 hingga 76,5 ribu dolar. Kita akan sampai di sana dan kemudian kita akan mencari solusinya. Berlangganan ke saluran ini. Semoga yang terbaik untuk Anda. Sampai jumpa.